Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini perkenalkan nama saya Yunus. Saya dari kelas C. Saya akan mempresentasikan materi to be dalam bahasa Inggris dengan di pelajaran bahasa Inggris. Penggunaan to be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis seperti is, am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antar subjek dan predikat. Namun bukan berarti kita bisa asal menghubungkan saja ya. Ada yang perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang to be, seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek dan kalimat. Di sini ada beberapa jenis to be, yaitu yang pertama itu is, digunakan jika subjek adalah orang ketiga. Yang kedua adalah I am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal yang mana hanya ada satu saja, yaitu yaitu saya. Are digunakan, yang ketiga ada are digunakan untuk dua macam sudut pandang, di antaranya subjek pada sudut pandang orang kedua, dan juga subjek berbentuk jamak untuk sudut pandang orang kedua. Kita bisa mengekal subjek sebagai kata yaitu kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita bisa mengenal subjek sebagai kata ubi, yaitu kita, dan they, yaitu mereka. Yang keempat yaitu was, ini dibentuk past tense, dan to be is dan am, yang mana penjelasan dan penggunaannya masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris digunakan pada tempat subjek yang berbeda. Misalnya it, dan I. Yang terakhir yaitu were. Ini adalah bentuk past tense di spirit, to be, are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu were in dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada tempat subjek yang berbeda, seperti misalnya I, you, we, dan they. Di sini ada tabel to be ya. Subjeknya yaitu ada I, you, we atau they, he, she, dan it. Presentnya itu ada am, are, dan is. Pastnya itu ada is, were, will, was. Jika disatukan, I am, was. You are, were. Di sini ada rumus penggunaan to be. Penggunaan to be antar subjek dengan kata benda, yaitu noun. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antar subjek dengan kata benda, susunan kalimat tercantum dalam formula sebagai berikut, seperti subjek tambah to be tambah noun. Yang kedua, penggunaan to be dalam bahasa dalam subjek dan kata keterangan itu adverba. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antar subjek dan kata keterangan, bisanya yang digunakan itu berupa keterangan tempat atau waktu. Di sini ada rumusnya ya. Yang pertama, subjek tambah to be plus keterangan waktu dan tempat. Penggunaan to be antar subjek dengan kata sifat, yaitu adjektif. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antar subjek dengan kata sifat, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut. Di sini ada subjek tambah to be tambah ad. Penggunaan to be penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata kerja yang mengatakan sedang melakukan sesuatu, maka susunan kalimat tercantum dalam format seperti subjek tambah to be tambah be atau ing. Di sini ada beberapa contoh kalimat to be ya. Yang pertama, subjek tambah to be tambah noun atau kata benda. Di sini ada is. He is a football player. Dalam bahasa Indonesia di sini ada dia adalah seorang pemain sepak bola. Yang kedua yaitu are. They are teacher. Mereka adalah guru. Yang ketiga, I am a doctor. Saya adalah seorang I am a dancer. Saya adalah seorang penari. Yang kedua, subjek tambah to be tambah ad, yaitu
Yang ini ya itu kata sifat. Di sini ada is. He is smart. Dia pintar. Are, yang kedua ada are, yaitu they are diligent. Mereka rajin. Yang ketiga adalah I am diligent. Saya rajin. Contoh yang ketiga, di sini ada subjek tambah to be tambah keterangan waktu atau tempat. Di sini yang pertama is. She is at the park. Dia berada di tempat. Yang kedua yaitu are. They are at school. Yaitu mereka di sekolah. Yang ketiga itu I am in the class. Saya di dalam kelas. Yang ini contoh yang terakhir yaitu subjek tambah to be tambah verb atau in. Di sini ada contoh ada 3. Yang pertama is, she is going to shoot. Dia sedang pergi ke selatan. Yang kedua are, you are reading a book. Anda sedang membaca buku. Yang ketiga I am walking alone. Saya berjalan sendiri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya presentasikan. Untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.